politisi PKB Damroni Kudori mengantar langsung Yuda Nurlaili Safira, balita berbibir sumbing dan kekurangan gizi atau stunting ke RSUD Sidoarjo, Kamis 26 Januari 2023 pagi tadi. Bocah berumur 4 tahun tanpa ibu itu di-screening sebelum diputuskan kelayakannya untuk menjalani operasi bibir sumbingnya. Langkah cepat tersebut dilakukan Damroni setelah berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Wonoayu dan Kepala Desa Karangpuri, Reni Susilowati, agar balita tersebut segera mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkannya. Menurut Damroni, hal itu dilakukannya semata-mata hanya ingin memastikan warga miskin tersebut bisa mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga dimintanya untuk lebih serius dalam menuntaskan masalah pemenuhan gizi pada anak-anak di wilayahnya agar di tahun 2024 mendatang, Kabupaten Sidoarjo benar-benar bebas stunting. Saya menindaklanjuti berita dari DNN adanya seorang anak yang stunting, kemudian juga kebetulan ada bibir sumbing dalam. Kemudian hari ini pagi ini saya menyaksikan langsung, melihat secara langsung kondisinya, dan saya juga ditemani oleh Kepala Puskesmas, Kepala Desa, dan Kepala Desa, dan juga keluarganya. Saya melihat memang ini memprihatinkan, anaknya perlu penanganan secara cepat. Saya sudah komunikasi, disampaikan bahwa untuk melakukan operasi itu butuh menuju kondisi yang ideal. Nah ini tadi saya tanyakan, mulai dari sisi fisiknya, berat badannya, kesehatannya memungkinkan kemudian nanti untuk intervensi melakukan operasi. Tetapi dalam tahap awal saya koordinasi dengan Pak Direktur Rumah Sakit untuk dilakukan screening dulu untuk memastikan bahwa ini siap tidaknya itu. Nah, hal yang semacam ini memang nggak bisa parsial, Mas. Artinya ketika Sidoarjo mencanangkan program 2024 bebas stunting, ini juga harus ada progres yang jelas. Saya kok pesimis ya, artinya apa? Program gini pemantauannya harus rutin gitu loh. Sedangkan kita tahu bahwa anggaran dan juga tenaga SDM di Puskesmas sangat terbatas. Apalagi di tahun ini anggaran untuk UKM hanya 27 juta setahun. Sehingga ketika kita memaksakan untuk memantau rutin dan sebagainya, cukupkah itu dalam 1 tahun itu? Jadi ini harus menjadi perhatian pemerintah, harus ada komitmen yang serius dalam penanganan ini. Bebas 24 dari stunting itu harus ada progres yang jelas. Karena penanganan ini tidak bisa parsial. Ini harus terintegrasi. Banyak OPD lainnya harus terlibat. Sehingga menurut saya memang harus ada action plan yang jelas dalam rangka menuju 2024 Sidoarjo bebas stunting itu. Nggak bisa hanya slogan. Harus punya action plan yang jelas, siapa melakukan apa di mananya, anggarannya bagaimana dan sebagainya itu harus jelas dulu. Baru itu nanti akan kita lihat hasilnya. Oke. Sementara itu, Kepala Puskesmas Wonoayu Dr. Mufida mengatakan selama ini pihaknya sudah melakukan pendampingan dan pengawasan pada warga yang mengalami stunting. Caranya dengan memberikan asupan makanan bergizi melalui posyandu di setiap desa. Berkenaan dengan bibir sumbing dalam yang dialami Nurlaili, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dokter bedah plastik untuk segera dilakukan operasi. Untuk puskesmas, standar yang kami lakukan ketika ada balita gizi buruk ataupun stunting adalah pemberian makanan tambahan yang sudah kami lakukan rutin. Tentunya untuk pemantauan berat badannya berkembang baik atau tidak, kami ada posyandu rutin yang ketika bayi atau balita itu rutin dibawa ke posyandu, maka akan terpantau dengan baik. Jika tidak, kami ada kunjungan rumah, yaitu program CHN, sehingga bisa terpantau. Demikian juga kerjasama dengan kader-kader sangat penting ya, karena memang kalau untuk mengandalkan dengan tenaga bidan saja kami takut kewalahan karena sinergisitas itu sangat menentukan keberhasilan program stunting. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Jalu Satrio Wicaksono melaporkan untuk DNN TV.